Nah, gimana sih cara boundaries yang sehat dalam tadi kan di study case sebelumnya tuh dikasih tahu ya emang seperti itu, kamu nggak boleh bertanya ya. Bagaimana kita bisa menjaga boundaries? It is what it is versus hal-hal yang perlu didiskusikan karena kayaknya it is what it is nih udah kayak budaya yang lumayan tertanam ya di generasi-generasi sebelumnya, Mbak. Iya. Caranya memang menyesuaikan, ngenalin agamanya juga perlu sesuai sama usia tentu ya. Kayak kalau misalnya ekspektasinya misal sumber launa gitu 2 tahun tadi terus udah kayak harus sholat ya 5 kali sehari, kan ya nggak bisa juga, anaknya juga belum cukup fokus untuk melakukan itu dari awal sampai akhir, mungkin belum ngerti juga. Jadi kita sesuaikan dengan tahap perkembangannya gitu, dan kita kenalkan bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa fondasi utamanya sebenarnya kan ngenalin dulu why-nya ya. Kenapa kita harus sholat? Berarti kan kita harus memperkenalkan dulu tentang Allah, tentang Rasulullah misalnya. Karena kalau nggak make sense gitu. Kayak kenapa kamu harus sholat? Iya pokoknya sholat aja karena mama sama papa emang sholat dan kita harus sholat. Enggak, tapi kita mulai dengan memperkenalkan dulu sosok Allahnya. Allah itu siapa? Allah itu membantu hidup kita kan. Allah itu bikin kita happy. Allah itu yang ngasih kita semua yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak negatif gitu vibe-nya ketika ngomongin soal agama gitu. Tapi kita harus kasih tahu juga perlahan bahwa ada part yang anak nggak boleh lakukan gitu. Sebenarnya sih ini parenting in general ya. Kayak kalau kita ngomongin soal disiplin positif misalnya, kan kita tetap harus set boundaries ke anak. Tapi untuk option-option yang untuk part-part yang sebenarnya opsinya tuh boleh aja, nggak ada yang larang juga ya, kita kasih opsi ke anak. Misalnya nih kita nyuruh anak mandi, kan kita nggak bilang ya kamu mau mandi nggak, pasti jawabannya enggak, aku maunya main. Tapi kan bisa kita kasih pertanyaan adalah kamu mau mandi pakai sabun yang mana misalnya, gitu kan. Sama, jadi misalnya ketika anak mau, let's say anak ini udah umurnya udah lebih besar, kita udah mulai bisa ajarin. Jadi kalau di teori soal perkembangan agama, baiknya rules terkait agama tuh lebih di-enforce-nya memang di usia SD, jadi bukan di usia dini ya. Justru jangan, karena kan kadang mikir kita dari awal nih supaya kebiasa. Nah ternyata harus ada teori perkembangannya yang mengencourage ketika umur SD aja ya. Kenapa tuh, Mbak? Lebih ke di usia dini tuh baiknya kita kasih tahu, kita pukau anak-anak dengan agamanya dulu. Bukannya nggak boleh ya, boleh. Misalnya kita ajak sholat, kita kenalin sholat nggak apa-apa. Tapi bukan yang kayak ayo sholat, kalau nggak sholat nggak boleh pergi gitu. Kalau masih usia dini mah enggak. Tapi kita ajak, kita beliin mukena yang lucu-lucu misalnya, kayak gitu levelnya. Tapi di usia SD boleh banget mulai, bahkan mungkin lumayan harus ya kasih tahu di agama tuh apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kenapa. Jadi anak lebih ngerti gitu. Jadi itu dilakukan sesuai usia.